Kenalkan, nama saya Ana Maria Putri Rengil dengan NIM 5120210117. Saya akan menjelaskan tentang service learning berkaitan dengan permasalahan lingkungan. Cara menanggulanginya, limbah plastik. Plastik merupakan bahan polimer sintesis yang dibuat melalui proses polimeriasis, di mana tidak dapat lepas dari kehidupan kita sehari-hari, yang umumnya kita jumpai dalam bentuk plastik, kemasan ataupun penggunanya pada alat-alat listrik dan peralatan rumah tangga. Sifatnya yang sulit terdegradasi di alam menjadikan menyumbang limbah terbesar yang menyebabkan rusaknya keseimbangan alam. 3 cara penanggulangan limbah plastik yang meliputi mengurangi penggunaan kantong plastik dengan menggantinya dengan alat seperti kain untuk membungkus barang atau dikenal dengan furoshiki. Pengolahan limbah plastik menggunakan metode fabrikasi dan penggunaan plastik yang lebih mudah terurai di alam. 3 cara tersebut diharapkan dapat menjadi solusi sebagai penanggulangan limbah plastik. Kata kunci penanggulangan limbah plastik: furoshiki, metode fabrikasi plastik. Plastik telah merupakan bagian kehidupan sehari-hari manusia. Dalam 2 dasawarsa terakhir, kemasan plastik telah merebut pangsa pasar kemasan dunia menggantikan kemasan kaleng dan gelas. Kemasan plastik sudah mendominasi industri makanan di Indonesia, dan kemasan luas menempati porsi 80% jumlah plastik yang digunakan untuk mengemas, menyimpan dan membungkus makanan sampai 53% khusus untuk kemasan luas. Sedangkan kemasan kaku sudah mulai banyak digunakan untuk minuman. Bahan kemasan plastik dibuat melalui proses polimerisasi. Selain bahan dasar monomer, plastik juga mengandung bahan aditif yang diperlukan untuk memperbaiki sifat fisiko-kimia plastik tersebut dan disebut komponen non-plastik. Kemasan plastik memiliki beberapa keunggulan karena sifatnya yang kuat, tetapi ringan, inert, tidak karatan, dan bersifat termoplastik. Barang-barang berbahan dasar plastik tersebut merupakan bahan polimer sintesis yang sulit terdegradasi di alam, butuh ratusan tahun agar dapat terurai di dalam plastik. Berdasarkan kegunaannya dan pertimbangan ekonomi, plastik dibagi menjadi 2 klasifikasi utama: plastik komoditi dan plastik teknik. Plastik komoditi dicirikan oleh volumenya yang tinggi dan harga yang murah. Mereka sering dipakai dalam bentuk barang yang bersifat pakai buang seperti lapisan pengemas, namun ditemukan juga pemakaiannya di dalam barang-barang yang tahan lama. Dampak limbah plastik terhadap lingkungan. Plastik merupakan polimer sintesis yang bersifat sulit terurai di alam. Untuk dapat terurai secara sempurna dibutuhkan waktu hampir ratusan tahun. Cara penanggulangan limbah plastik. Penumpukan limbah plastik tentu tidak dapat dibiarkan. Penanggulangan limbah plastik dengan cara menguburnya di tanah tentu bukan merupakan solusi yang baik, mengingat sifat yang sulit terurai di alam, apalagi dengan cara membakar, di mana saat proses pembakaran dihasilkan secara kimia berbahaya bagi manusia. Kesimpulannya, berbagai upaya untuk penanggulangan limbah plastik telah banyak dilakukan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat limbah plastik sebagai salah satu penyumbang bagi kerusakan alam. Terhadap 3 cara penanggulangan limbah plastik sebagai solusi untuk mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah plastik itu sendiri, yang meliputi mengurangi penggunaan kantong plastik dengan menggantinya dengan alat atau kain untuk membungkus barang atau dikenal dengan furoshiki. Pengolahan limbah plastik menggunakan metode fabrikasi dan penggunaan plastik biodegradable yang lebih mudah terurai di alam. 3 cara tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi penanggulangan limbah plastik. Terima kasih.